Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Robiatul Adawiyah. Saya dari kelas 3B PBSI. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah komputer dari generasi ke generasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam video yang saya sampaikan, dan selamat menyaksikan. Kata komputer diambil dari bahasa Yunani, yaitu computare, yang artinya hitung atau alat hitung, dan secara singkat bisa diartikan sebagai suatu alat untuk dipakai, mengolah data, dan menurut perintah yang telah dirumuskan. Jadi, zaman dahulu itu komputer digunakan bukan untuk bermain game, buat streaming, editing, maupun bersosial media. Itu jelas sangat-sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Dan komputer menurut arti yang lebih terdefinisi ialah perangkat elektronik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja antara satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi berdasarkan program-program data yang ada dalam membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dalam pengoperasian suatu komputer itu harus adanya hardware, software, dan juga brainware. Jadi, pada inti ini itu adanya saling keterkaitan antara ketiga ini karena ini saling bekerja sama. Hardware tanpa adanya software maka itu hanya sebuah perangkat alat keras yang tidak ada artinya dan juga sebaliknya. Tapi itu juga dibutuhkan suatu brainware untuk mengoperasikannya karena brainware sebagai user dan sebagai pengendali dari sistem komputer tersebut. Komputer pada zaman generasi pertama pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya, tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panasnya dan juga memerlukan daya listrik yang sangat tinggi. Electronic Numerical Integrator dan komputer atau disebut dengan ENIAC adalah komputer pertama yang ada di dunia yang diciptakan oleh J. Presper S. Card dan John Mauchly. Nah, ini foto-fotonya yang ada di sini. Menciptakan komputer pada generasi pertama dengan menggunakan 18.000 tabung vakum di Universitas of Pennsylvania dan memakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC tersebut. Meski sudah dirancang sejak tahun 1942, namun baru dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama. Yang pertama ada hardware-nya yang berukuran besar. Nah, karena pada komputer ini menggunakan 18.000 tabung vakum, maka selanjutnya membutuhkan listrik yang sangat besar. Karena hardware yang besar, jadi listrik yang dibutuhkan juga begitu besar sesuai dengan ukuran hardware-nya. Selanjutnya yaitu ada mesin pendingin karena pada komputer generasi pertama ini mesinnya ini sangat cepat panas karena penyimpanannya sangat kecil dan membutuhkan mesin pendingin. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada tahun 1959, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Penggantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua. Daya listrik yang digunakan lebih kecil karena pada generasi kedua ini sisi-sisi hardware-nya itu berukuran lebih kecil dan memungkinkan menggunakan daya listrik yang lebih kecil. Hardware lebih kecil ya karena pada komputer generasi kedua ini sudah diganti dengan komponen utama dari yang tadinya tabung vakum menjadi transistor dan lebih cepat karena juga dapat di-upgrade dan agar lebih cepat diandalkan. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai dengan 1970.
Pada tahun 1965, komputer dibuat menggunakan integrator circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan. Tetapi ukuran dari transistor sendiri itu lebih diperkecil. Pada generasi inilah pertama kalinya digunakan keyboard dan juga monitor dengan tampilan sistem operasi. Poin itu, gaya yang digunakan sangat jauh lebih murah hingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini, yaitu harganya lebih murah sehingga dapat dicapai oleh masyarakat umum. Nah, dan juga daya listriknya yang digunakan itu sangat sedikit dan lebih sedikit dari komputer-komputer yang lainnya. Dan penyimpanannya pun lebih besar. Nah, dan juga kecepatannya juga 10.000 kali 3.000 dibanding dengan komputer generasi pertama. Nah, itu jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan komputer pada generasi sebelumnya. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai dengan tahun 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan yang lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen-komponen yang lainnya. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti yang masih beredar pada zaman sekarang. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan IT. Perkembangan ini mampu menciptakan Intel yang menjadi asal muasal komputer dengan memakai semua komponen dasar komputer dalam membuat chip yang sangat kecil. Intel berhasil menggantikan komputer dengan ukuran besar menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Perkembangan ini memungkinkan orang biasa menggunakan komputer hingga komputer tidak lagi mendominasi perusahaan-perusahaan saja. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya mouse, GUI, dan komputer jinjing yang sering kita sebut dengan laptop. Ciri-ciri komputer pada generasi keempat. Karena generasi ini tujuan utamanya yaitu komputer digunakan sebagai perorangan dan juga efisien dan dapat digunakan dan dibawa kemana-mana seperti yang kita gunakan pada sehari-hari biasa yaitu laptop dan microprosessor sebagai memorinya, yang mana pada komputer ini memiliki ukuran yang lebih kecil tapi penyimpanannya yang sangat besar. Itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah komputer dari generasi ke generasi. Maaf apabila banyak kekurangan dari perkataan maupun pengucapan dan gangguan hal yang lainnya. Saya Fitria Robiatul Adawiyah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.